Oke, sobat semua, rekan-rekan semua, ketemu lagi dalam BCL Talks, Bang Charles Law Talks ya. Ini kita kayaknya cukup produktif kali ini ya. Baru kemarin udah bikin lagi. Tapi karena memang kemudian kalau bikin yang beginian harus responsif juga. Nah kemarin setelah saya bikin diskusi tentang BPJS, kita lihat trending di Twitter terutama, itu ada trending lagi, tagarnya itu mahasiswa lagi ngapain. Nah, kayaknya memang kemudian ini masyarakat sudah mulai bertanya ya, di mana sih mahasiswa dalam kondisi negara yang seperti sekarang ini loh. Tapi saya nggak tahu kondisi apa yang kemudian dipertanyakan di Twitter itu, sehingga mahasiswa kok ditanyain posisinya. Ada apa gerangan? Nah untuk itu sekarang saya udah ngundang beberapa teman-teman mahasiswa dari pelosok negeri se-Indonesia ya, mudah-mudahan mewakili. Tapi mohon maaf, ini memang tidak ada yang teman perempuan. Kita udah coba undang 2 orang, tapi mungkin teman mahasiswa juga, karena faktor sinyal atau mungkin karena nggak disubsidi oleh kampus ya, sehingga nggak punya kuota lagi, habis buat belajar. Jadi 2 orang kita undang, sampai sekarang belum konfirmasi untuk bisa hadir. Tapi mudah-mudahan kita tetap punya perspektif untuk itu, bahwa channel ini adalah milik semua, jadi tidak bicara laki-laki ataupun perempuan saja. Itu poin saya untuk pertama diklarifikasi terlebih dulu. Nah, silakan teman-teman ngidupin mic-nya semua, karena kita ini ngobrol, tidak seminar ya, bukan webinar. Jadi kalau mau ketawa aja, kalau mau, dan kalau bisa hidupin videonya juga, kita bisa lihat reaksinya di dalam diskusi ini. Bagi yang sedang berkendara, tolong matikan dulu mobil atau motornya, karena suara mesinnya masuk ke dalam suara itu. Itu Danang lagi di pesawat ya? Danang lagi di pesawat itu kayaknya. Halo. Kaku sekali orangnya. Lagi di mana Danang? Ya, joknya kayaknya lagi di pesawat ya, pulang kampung. Lagi ini nih. Oh, subhanallah. Gile. Rumahnya berapa hektar? Rumahnya 100 meter persegi, kebunnya 2000 hektar. Kawan-kawan semua, sudah saya undang aktivis milenial, Cornelis Matre dari Baca ya, kata di Corruption Watch. Halo Bung Cornelis. Halo semuanya. Ya, saya biasa panggil dia Neles. Ini saya bongkar aja, suaranya bagus sekali. Dan kemarin saya proyeksi ini akan menggantikan almarhum Glenn Fredly. Mantap. Kesamaan Bang. Suara bagus, peduli sama gerakan anti korupsi. Bung Glenn kan juga begitu. Dia agak semayuri ya. Lain kali pembukanya Les perlu ada musik ini kayaknya nih. Oh, musik nanti kita masukkan. Bisa. Satu album begitu. Ada juga Bung Mas Muhammad Ikari Arsada ya. Sekali konser anti korupsi. Nanti kita, kalau ini udah viral baru kita lakukan. Siap. Ada Bung Ikari dari UGM ya. Selamat sore Mas. Mohon maaf Mas, nanti ganggu waktu ngabuburitnya, karena saya sudah mau berbuka ya. Kamar aja. Nanti kalau seandainya keburu azan, silakan aja dimakan yang ada juga. Siap. Lalu ada Bung Abe, ini Ketua Pusat Pengenalan Hukum dan Politik yang kita undang juga. Tapi kemudian dari ini aktivis Padang ini, tapi gaungnya udah nasional juga mudah-mudahan. Luar biasa. Lalu ada Bung Roni saja itu beliau praktisi hukum media, ya, mantan direktur LPH Pers, namanya mengadvokasi kasus-kasus pencemaran nama baik di dunia maya. Saya pikir perlu kita undang karena temanya terkait dengan Bazar rupiah. Bazar RP ya. Saya lupa memberikan tahu. Temanya itu kayaknya gerakan mahasiswa tertenggelam oleh gerakan para buzzer. Jadi ada kelompok civil society baru yang muncul di dunia maya, buzzer RP katanya. Makanya tema kita gerakan mahasiswa versus gerakan buzzer RP. RP
HP itu rupiah ya. Lalu ada Bung Yudi Purnomo, sudah tidak diragukan lagi. Ini nik siapa? Ini yang bertuhan. Bang, channel ini baru mau diritis loh, jangan bikin kerusakan. Lu budget RP apa budget dolar? Sekarang rupiah udah kalah sama dolar. Nggak boleh, kita harus cinta produk dalam negeri dong. Jadi budgetnya budget RP ya. Harus RP. Walau bagaimanapun rupiah menurutnya kita tetap cinta rupiah. Asal jangan cinta dunia aja. Masya Allah. Semenjak Ramadan ini makin ini soleh. Kalau cinta dunia kita dimarahin Dananang. Dananang, mantan aktivis mahasiswa, senior yang sangat saya kagumi. Beliau salah satu tokoh gerakan bawah tanah ya, pergerakan anti korupsi di Indonesia. Nah, saya mau ke ini dulu deh, ke teman-teman mahasiswa dulu lah. Saya mau silakan bertiga nih, yang muda-muda nih. Siapa yang mau duluan? Angkat tangan. Raise hand. Wah. Siapa mau duluan? Jawab. Yang Jawab tema dulu saya. aja. Gak Hah? usah tunggu-tunggu. Ya silakan. Siapa yang merasa tua di antara bapak-bapak yang bertiga itu? Dari Jogja dulu mau duluan atau dari Padang? Nah, Jogja, yang Jogja. mau Buka. Jogja. Yang mau berbuka duluan. Jogja silakan. Yang mau berbuka dulu silakan. Temanya Bung Hikari, gerakan mahasiswa versus gerakan buzzer. Coba gimana menurut Anda? Ada apa sekarang? Nggak tahu kenapa ya. Aku salam kenal dulu semuanya, mas-mas, abang-abang, teman-teman semuanya. Saya Hikari dari UGM, udah tingkat akhir, udah mau selesai juga. Jadi mungkin udah nggak, kadang-kadang nggak relate juga, cepet banget dinamikanya. Beda 3 tahun aja mungkin udah berubah lagi modelnya, metodenya. Terus juga situasi di lapangannya juga kayak gimana. Cuman kebetulan saya itu habis ngerjain skripsi yang kaitannya dengan aktivisme digital. Woi, mantap. Dan itu memang punya keterkaitan sama misalnya membaca buzzer atau pengidentifikasian netizen, transformasi citizen dan sebagainya. Itu dan kebetulan saya kurang tahu menahu masalah Gejayan memanggil, cuman dengar-dengar aja dari teman-teman itu kalau salah satu metode yang dipakai dalam aksi Gejayan memanggil itu kan menggunakan metodenya ada sosial media sebagai satu ruang yang bisa memangkas jarak fisik dan sebagainya. Tetapi tantangannya ada yang namanya buzzer di situ. Buzzer itu ternyata kan bukan citizen, bukan warga negara aktif, tetapi melainkan akun-akun yang bisa dikloning, bahkan dikelola oleh lebih dari satu orang, tapi bisa mengelola banyak akun. Yang menjadi pertanyaan setelah itu kan sebenarnya apakah transformasi dari media sosial itu seberapa jauh isu yang dibicarakan di sosial media itu bisa dibawa ke ruang yang real, Mantap. atau ruang fisik yang nyata gitu. Ini yang sebenarnya kadang-kadang itu nggak pernah ditakutkan karena interaksi di sosial media itu seringkali malah tidak bisa dibawa ke ruang fisik yang nyata. Jadi kalau pengetahuan saya itu justru hal-hal yang timbul di ruang-ruang fisik sekalipun jumlahnya cuma sedikit, ketika dia viral di sosial media, dia akan bisa mendapatkan feedback lagi ke dunia yang real atau ke dunia nyata. Jadi tetap semuanya proses diawali dari konsolidasi di ruang fisik. Itu yang kenapa saya mungkin termasuk orang yang tidak terlalu mencemaskan keberadaan buzzer atau apa gitu. Karena bagi saya pemantik yang nyata itu adalah faktanya yang kita temui atau realitas yang ada, bukan sesuatu yang diada-adakan di sosial media. Tapi kayak misalnya gimana? Bung Hikari, tapi kan sekarang kan semua orang kan tidak ada yang tidak punya sosial media gitu. Jadi, makanya kemudian meninggalkan sosial media atau menafikan sama sekali kan juga menjadi sesuatu yang kemudian kayaknya kita jadi kurang update gitu loh. Iya. Kemarin saya mau minta jawaban, itu kan ada trending kemarin, mahasiswa lagi ngapain? Kok sepertinya nggak ada respon, apalagi di dunia di dunia nyata juga nggak ada karena pada libur ya. Apalagi di dunia medsos minimal kan mereka bikin ya statement lah gitu kan terhadap kondisi kekinian loh. Kan sama-sama kita tahu ya BPJS naik,
Undang-Undang Minerba disahkan, Omnibus Law jalan terus, dan beberapa isu yang kemudian trending juga di dunia maya dan di dunia nyata. Tapi justru kayaknya teman-teman mahasiswa tenggelam. Coba gimana tuh? Kalau saya bilang nggak tenggelam ya, cuman aktivismenya itu banyak bentuknya di era sekarang. Makin banyaknya duka dan kesedihan bertabur biak hari ini, sekarang jadi punya aktivisme yang beragam. Dan aktivisme itu tidak dikonsolidasikan sama sekali mungkin oleh elit politik tertentu. Saya justru merasa bahwa pertanyaan macam sepengalaman saya, mungkin juga teman-teman punya pengalaman yang jauh lebih banyak dari saya merasa bahwa pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang dilontarkan seperti mahasiswa kemana aja, itu justru dari pihak-pihak yang memang kesehariannya di akhir-akhir ini itu tidak berkutat pada permasalahan itu. Saya yakin, walaupun teman-teman mahasiswa ada yang bergerak dalam aktivisme pangan, berbagi pangan misalnya, ada yang bergerak dalam berbagai Saya mau garis bawahi di situ dulu, Bang. Artinya mahasiswa tetap bergerak. Ragam aktivisme yang lebih real di masyarakat ketimbang meladeni tagline tagar itu ya. Ya, saya yakin itu fakta yang itu poinnya penting. Temui. Saya juga pasti teman-teman mungkin akan cari solidaritas pangan Jogja misalnya. Itu banyak teman-teman mahasiswa yang terlibat karena dia tidak bisa pulang ke kampung halaman, dia ikut terlibat di sana. Lalu teman-teman UIN menggugat misalnya universitas dan bahkan di jajaran kementerian, dalam hal ini Kementerian Agama, karena tidak sekunjung UKT itu ya masalah pembiayaan, lalu regulasi kuliah online yang jelas seperti apa. Saya yakin, cuman hari ini banyak pihak terkendala, tidak hanya elemen mahasiswa, tapi buruh juga kesulitan, termasuk kaitannya sama omnibus. Kumpul dikit, nanti kena physical distancing. Kalau omnibus itu, kalau kita kumpul, kita langsung dibawa ke atas bus itu loh. Yang ada tulisannya warna kuning itu loh. Ya. Kalau dibawa ke bus, kita dibawa ke truk gitu loh. Kalau sekarang ngumpul-ngumpul, omnibus jadinya. Itu jadi kayak apa? Ya susah juga. Semua serba terbatas. Ditambah lagi ada telegram Polri itu yang berkaitan sama pembatasan tentang penyebaran informasi palsu dan penghinaan. Ditambah lagi nanti dengan undang-undang ITE, itu semakin menyulitkan banyak pihak untuk menyuarakan. Baik, saya ambil poin dari Bung Hikari ya. Mahasiswa tetap bergerak dalam aktivismenya dan itu terpencar di segala lini karena memang persoalan lagi banyak, terutama mungkin sebagian besar terkonsentrasi pada solidaritas penanganan COVID, membangun solidaritas bagi masyarakat yang terdampak di COVID. Kayaknya ke situ ya. Mungkin ada satu poin Mas, kalau menurut saya sekalipun nanti misalnya dikatakan itu kan tugas negara, mahasiswa itu tidak gugat misalnya gitu. Oh nggak bisa, betul, saya setuju nggak bisa. Untuk gugatan itu aksi yang hari ini dimunculkan hanya tidak dengan metode demonstrasi. Tetapi karena, itu, betul. Poinnya penting, good point. Karena negara juga nggak terlalu full melakukan itu, akhirnya warga negara bertindak sendiri. Oke, makasih Bung. Tetap bisa ikut ya. Nanti saya mau ke ini dulu nih. Abe. Ya Bang. Abe ini kemarin di kampus saya itu pernah bikin tagar. Kampus saya itu dibilang pelit sama dia. Tapi saya nggak mau bahas itu. Karena nanti bisa dipanggil rektor saya. Ini Abe. Kira-kira punya pandangan yang sama atau beda nggak sama Bung Hikari dari UGM? Iya Bang. Sebelumnya ada terdengar Bang? Ya, oke, bagus. Ya, oke. Salam kenal Bang Hikari dari Jogja dan abang-abang lainnya. Saya AB dari satu mahasiswa Universitas Andalas. Itu gerak kemarin kan sempat trending juga di Twitter kan tagar "Unan jangan pelit" itu. Nah itu cerita awalnya itu karena ada dari pihak kampus tuh yang lambat untuk menanggapi tuntutan dari mahasiswa terkait proses kuliah daring. Di sana mahasiswa sudah hampir selesai kuliah daring, namun bantuan untuk misalnya kuota masih belum didapatkan oleh mahasiswa. Jadi gerakan kolektif tersebut muncul karena dari individu yang merasa resah dan membuat tagar "Unan jangan pelit" begitulah.
Karena sebelumnya juga sudah disebar juga kuesioner. Yang kuesioner tersebut berisi bagaimana apa saja tuntutan dari mahasiswa sebelum nanti akan diserahkan kepada pimpinan direktorat gitu Bang. Karena mahasiswa menuntut adanya kejelasan kampus terhadap surat edaran Kemendikbud nomor 331 E2 KM 2000 itu tentang bantuan sarana pembelajaran kepada mahasiswa pertanggal 7 April dikeluarkannya sampai 30 April. Itu yang belum didapatkan mahasiswa. Jadi gerakan tersebut muncul dari keresahan nurani setiap mahasiswa. Namun ada tanggapan bahwa bagaimana bedanya dengan buzzer gitu ya. Nah, kalau saya menilai itu buzzer itu kan muncul memang karena untuk mengampanyekan sebuah kelompok atau politik atau sebuah produk. Nah, namun kita ini bukan buzzer karena ini muncul dari nurani keresahan mahasiswa masing-masing gitu. Bahkan sebenarnya kenapa dipilih di Twitter, karena gerakan di Twitter tuh lebih masif untuk menyebarnya, banyak orang yang bisa melihat di Twitter, dan tanggapan kampus ternyata resah juga melihat itu. Oke. Ada tanggapan kampus. Saya potong di situ. Artinya Abe ingin mengatakan ternyata di satu bagian tertentu ya gerakan di Twitter juga mendukung gerakan nyata yang kemudian dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dalam konteks kasus UNAN itu ya. Nah sekarang saya mau ngarah ke itu tuh nih, pertanyaan yang tadi lagi trending, mahasiswa kemana gitu, lagi ngapain? Itu gimana tuh? Tadi Bung Hikari menjawab, ya memang tetap aktivisme berjalan dan memang bergerak di ranah yang kemudian tersebar hari ini. Karena memang kan saya melihat tagar itu muncul kan gara-gara misalnya beberapa isu yang kemudian kemarin sempat heboh di media massa terkait yang kita tadi bahas Undang-Undang Minerba, Cipta Kerja, kemudian apalagi PHK dan segala macam isu-isu buruh, kemudian ini sepertinya nggak terlalu direspon atau menjadi trending oleh gerakan mahasiswa. Gimana menurut Anda tuh Bung Abe? Ya Bang, ya karena perubahan zaman lah, kita memang memanfaatkan media sosial juga, karena di musim pandemi ini terhalang seperti Abang tadi katakan social distancing lah kan. Kalau kumpul dikit diangkut ke bus. Nah itu dimanfaatkan oleh mahasiswa, mungkin pakai tagar di media sosial lah. Ya artinya saya mau gini loh, sampai sekarang kita belum lihat itu tagar yang dibuat oleh mahasiswa untuk mengkampanyekan kondisi kekinian, keresahan masyarakat lah. Makanya kan tagar itu muncul, mahasiswa lagi ngapain itu. Gimana responnya? Atau mahasiswa lagi konsolidasi sekarang buat persiapan atau memang lagi ngapa-ngapain gitu? Atau memang sibuk seperti dikatakan oleh Bung Hikari tadi? Ya, karena sekarang musim pandemi ini ada banyak isu yang dilemparkan oleh anggota dewan. Dan juga isu kampus juga sedang urgentnya sekarang Bang, itu dirasakan oleh mahasiswa. Kalau mungkin dari saya individu, karena melihat dari isu kampus yang lebih dekat dan lebih urgent untuk dibahas di kampus UNAN itu, tapi tidak meninggalkan isu-isu yang dilemparkan oleh anggota dewan. Gitu. Seperti yang kemudian terjadi di UIN ya, yang disampaikan oleh Bung Hikari tadi ya. Oke, baik. Kok jadi serius ya obrolannya itu? Karena kalau kita nggak serius bisa kena juga kita ini. Saya mau ke yang mantan dulu nih, sebelum ke Neles. Neles nanti kita minta anunya ya, perspektifnya. Kamu kan udah tamat ya Neles ya? Sudah Bang. Iya, tapi tampakmu masih kayak semester 3 gitu loh. Jangan gitu lah. Ntar bisa gedor-gedor kepala nih. Bu Yudi, nih, yang nggak pernah berhenti jadi aktivis. Betul. Kasih Tiada kata jerah dalam perjuangan. Kasih pandangan dong. Gimana? Apa ya mahasiswa lagi nggak ngapa-ngapain? Ya, memang menarik ya. Kan kita juga punya pengalaman waktu di kampus gitu kan. Saya waktu di kampus kan pernah mendirikan forum mahasiswa
se-Indonesia untuk Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Sastra gitu kan, Fakultas Bahasa. Sekarang ketuanya dari ini, dari apa nama? Dari Padang apa? Apa di Padang itu yang IKIP-nya? UNP. UNP. Oh, UNP. Sekarang ketuanya di situ gitu kan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga waktu itu sama kayak udah Nanang sempat berapa 7 tahun bergerak gerakan mahasiswa anti korupsi, jadi keliling Indonesia. Kemudian yang ketiga, kemarin pengalaman saya waktu reformasi di korupsi ya. Ini yang menarik ya. Sebelum aksi tersebut, kan kita bisa melihat bahwa aksi-aksi mengenai upaya KPK dilemahkan melalui revisi Undang-Undang KPK, kemudian pemilihan capim KPK, itu lebih banyak disuarakan oleh koalisi masyarakat sipil, ICW, kemudian dari Pusako, kemudian dari teman-teman lainnya gitu kan, TII, Amnesty, gitu kan. Tetapi LBH. kemudian dan dari LBH. ada pegawai gitu. LBH. Kemudian gerakan ini semakin membesar gitu kan. Karena pada waktu itu juga pertanyaannya sama, kemana nih mahasiswa ketika KPK yang sedang giat-giatnya berantas korupsi, kok ketika undang-undangnya mau direvisi tidak banyak yang bergerak, tidak banyak yang bersuara. Karena banyak waktu itu mengatakan, mahasiswa itu lebih banyak yang mager gitu kan, males gerak gitu kan, lebih suka rebahan. Ya. Gitu. Tapi kemudian lebih banyak yang kunang-kunang, kuliah nangkring gitu kan. Kemudian ada atau kupu-kupu, kuliah pulang gitu kan. Atau kuda-kuda, kuliah dagang gitu kan. Gitu. Jadi bahkan Kunang-kunang ada juga tuh. Hah? Kuliah dengan Dananang. Atau bahkan banyak yang mengatakan pasif nih mahasiswa nih. Iya. Lebih mikirin diri sendiri dan sebagainya. Ternyata ketika aksi reformasi di korupsi itu pertama kalinya semenjak yang bikin besar. reformasi 98 itu ratusan ribu mahasiswa turun, mulai dari Jakarta, Jogja, Bandung, Makassar, bahkan daerah-daerah yang dulunya kabupaten kota, yang dulunya mahasiswa tidak sebagai tempat mahasiswa bergerak gitu ya, itu bergerak gitu, dan ribuan yang turun. Kita lihat aksi-aksinya, misalnya tadi sudah Gejayan memanggil, atau kemudian kosongkan kampus gitu kan. Padang aja nggak ada aksi, Mas. Luar biasa, pertama kali Ada, Pak. sudah reformasi, Saya kan itu bisa ribuan gitu. Ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan sebenarnya mahasiswa itu kritis gitu kan. Mahasiswa itu mau bergerak, mahasiswa itu mau mencoba untuk menyuarakan aspirasinya. Tetapi yang penting sekarang kan isunya siapa gitu kan. Dan itu seluruh mahasiswa itu nggak ada yang menggerakkan ketika itu. Mereka hanya membaca, mendengar, kemudian melihat dari sosmed, ya karena sosmed ini yang paling penting gitu ya, masa ini gitu. Dan akhirnya ya kita bisa melihat aksi, walaupun akhirnya gerakan tersebut tanda kutip agak gagal ya, karena undang-undang KPK direvisi gitu kan, capim sudah selesai pemilihannya, tetapi setidaknya itu membagikan harapan bahwa ternyata mahasiswa masih ada. Ya. Dan mahasiswa turun kemarin itu kan baru semester berapa? Semester 1, 2, 3. Berarti ke depannya, generasi ke depan itu pastinya masih banyak gitu kan. Nah, sekarang tinggal bagaimana konsolidasi maintenance-nya. Bang Yudi. Pengalaman saya ketika reformasi di korupsi. Dan pertanyaan juga sama saat Bang itu. Yudi. Mahasiswa di Yudi mana? kalau udah ngomong nggak bisa berhenti. Halo. Nggak bisa berhenti dia. Bapak. Ini bukan. Ini masih ada 1 jam lagi nih di kepala. Enggak. Ini bukan orasi loh. Pokoknya saya potong. Kalau enggak saya matiin nanti. Terbawa suasana. Iya, biar mengerucut gitu loh. Kan Ya. saya sangat tidak membantah itu ya, dan memang gerakan masyarakat sipil tanpa gerakan mahasiswa ditambah buruh ya, gerakan buruh, kawan-kawan buruh. Betul. Itu luar biasa. Nah, sekarang kan pertanyaannya kan kenapa muncul tagar itu? Mahasiswa lagi ngapain? Seolah-olah mahasiswa kemudian tidak bergerak, di mana undang-undang yang dulu kita tolak rame-rame itu perlahan-lahan satu-satu udah mulai disahkan gitu loh. Sekarang Lalu dicicil ya. PHK udah banyak, teman-teman buruh banyak yang udah teriak dan kemudian segala macam gitu. Nah ini kok kan muncul tagar itu kan juga jadi autokritik bagi kita ya, teman-teman mahasiswa nih. Mesti dijawab dong, apa ya benar begitu. Tapi kan tadi Bung Hikari udah jawab, ternyata memang kemudian ya tetap dalam aktivisme yang kemudian ya
terpencar-pencar di beberapa banyak yang persoalan hari ini di tengah pandemi. Ditambah tadi dibilang oleh AB, ya karena di kampus sendiri banyak masalah begitu loh. Atau jangan-jangan memang kemudian mahasiswa sengaja dikasih masalahnya begituan supaya nggak ngurus masalah yang lain gitu. Begitu nggak? Jadi Les kan yang gini, mahasiswa itu sepanjang sejarah ya dari 66, 74, 98 itu kan dan reformasi menunggu satu gitu momentum kapan keluar dari kampus gitu kan. Dan momentum itu kan perlu banyak perlu banyak semacam aspirasi gitu kan. Perlu banyak syarat-syaratnya gitu. Mahasiswa kan tidak langsung ujuk-ujuk turun ke jalan. Oke, I see. Gitu Bang. Nah sekarang saya ngelihat mahasiswa banyak yang pertama ini lagi masa COVID. Kemudian yang kedua, ya bagaimana kalau kita aja orang hukum, keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi kan, katanya Cicero gitu kan. Bang Yud. Apa? DPR aja nggak takut sama COVID, masa mahasiswa takut? DPR apa dapat gratis. itu keselamatan rakyat itu? Tak lupa lagi. Neles, kamu masih ingat nggak bahasa batu Gitu, jadi saya pikir ini mahasiswa tinggal nunggu momentumnya aja. Tinggal kapan mereka keluar dari kampus gitu kan. Solus populi supra malek. Itu dia. Ya, tapi kita bukan pada posisi yang kemudian ingin nantang-nantangin mahasiswa ya, nggak boleh juga. Tapi saya tetap mengapresiasi bahwa saya masih berkeyakinan teman-teman mahasiswa tetap bergerak di dunia nyata, dan mungkin karena bergerak di dunia nyata itu ya mereka kemudian ya tidak pada posisi untuk meladeni hal-hal yang trending di dunia medsos yang kemudian ya tidak terlalu penting juga untuk direspon mungkin itu yang ingin saya garis bawahi sedikit. Artinya hari ini aktivisme itu masih tetap berjalan. Ya Bung Yudi ya. Itu calon mahasiswa pembangkang besok itu. Jangan dimasukin kampus saya ya, repot saya nanti ngaturnya. Dari kampus lain aja. Kalau kampus saya itu hanya menerima mahasiswa-mahasiswa yang kalem-kalem, kemudian tidak nurut-nurut lah gitu. Itu kita latih supaya nanti mereka jadi kritis gitu loh. Tapi bohong. Oh enggak. Kalau udah kritis sama kampus saya, dia udah bisa jalan sendiri. Justru yang belum kritis kita terima. Saya mau ke ini. Siapa dulu? Neles atau mau Roni dulu? Neles dulu lah. Neles ya. Ya. Ayo Neles. Ya. Ini apa? Oh, oke. Saya duluan ya. Tapi jangan nyanyi ya. Boleh. Oh enggak. Hari ini agendanya enggak nyanyi. Selamat sore abang-abang semuanya, teman-teman mahasiswa. Wes. Salam kenal. Saya Neles. Merespon topik yang dikasih Bang Charles ini, Buzzer RP. Mungkin saya berangkat dari satu pandangan. Saya menjadi berpikir jangan sampai pengambil keputusan di negeri ini itu bisa terpengaruh oleh trending-trendingan. Betul. Trending-trending yang ada di Twitter atau media sosial lainnya, medsos lainnya. Celakanya Bang, di medsos itu trennya adalah hanya sekedar kayak memuja gitu, tanpa memberikan masukan yang baik, memberikan kritik yang membangun. Jadi ini saling menjatuhkan aja. Otomatis kan kalau nggak memuja mencaci gitu aja. Betul sekali Bang, betul. Iya. Solusi ya. Betul. Nah, yang saya takutkan kemudian adalah ketika membuat keputusan atau negara pengen melakukan sesuatu nih, mau buat keputusan ini, lalu kemudian kayak leadernya buzzer ini lalu memantikan di medsos dan itu jadi trending. Terus itu kemudian menjadi masukan atau input ke negara itu, aparatur, bahwa kita sudah didukung oleh publik. Buktinya ini. Nah, maka kemudian bagi saya tetap aktivisme digital saat ini kita tidak bisa mengalahkan lagi lah. Jadi
peran media sosial sekarang itu memang kita harus menyeimbangkan antara posisi dan oposisi gitu. Ya. Jadi saat ini kita mungkin aktif, ada tren baru ini Bang. Kalau kita tidak muncul di media sosial, berarti kita tidak ada. Iya, iya. Tapi kalau kita muncul di media sosial itu kita ada begitu. Nah memang ini kalau ditelaah sebenarnya keliru, tapi kondisi saat ini membuat kita harus berpikir ulang lagi bahwa sebenarnya dalil ini tuh bisa saja betul di satu sisi dalam skala yang lebih mungkin luas lagi ya. Maka kemudian dengan melihat atau dengan cara pandang dalam skala yang luas tadi, kita mestinya juga bisa masuk menyeimbangkan diskusi atau diskursus yang ada di media sosial itu. Jadi Iya Bang. saya jadi ingat ungkapan apa ya, Prancis kalau nggak salah saya itu. Apa itu istilahnya itu ya dari filsuf Prancis ya. Ya. Aku berpikir maka aku ada si Descartes ya kalau nggak salah. Descartes. Cogito ergo sum kalau nggak salah katanya ya. 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 Aku ada karena aku berpikir ya, bukan karena aku main Twitter atau main medsos ya. Betul. Ya. Penting Nah, kita semua. mungkin saja mereka terilhami dari ungkapan Descartes itu lalu sekarang dibuatkan seperti itu, tapi mungkin di satu sisi menjadi relevan gitu Bang saat ini. Nah, mungkin poin saya begini, tadi yang Bung Hikari sudah bilang, memang saya dengar dari diskusi teman-teman yang saat ini juga menempuh ada S1, S2, mereka di berbagai macam daerah itu, mereka juga kok ada di semacam komunitas atau aksi solidaritas masyarakat gitu. Kemarin waktu kami gelar diskusi itu kan Bu Gita dari Solidaritas Pangan Jogja itu sempat bercerita bahwa mereka dibantu banyak oleh teman-teman mahasiswa dari universitas gitu. Artinya sebenarnya di kehidupan nyata ini ada aktivitas itu. Tapi lalu ya kita tahu sendiri media sosial saat ini kan menjadi satu arena ya kehidupan juga kan. Jadi kita juga tidak bisa kemudian menjauhkan diri dari media sosial itu. Nah, saya cukup kecewa juga sih sebenarnya dengan keputusan pengesahan yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Menurut itu nggak punya hati deh mereka tuh. Masa di dalam kondisi seperti ini rakyat itu lagi nangis-nangis, lagi ada yang sampai kayak nyawa. Ini tuh air udah sampai di batang leher. Ada yang sudah meregang nyawa gitu loh. Tapi mereka masih saja mengesahkan beberapa RUU yang sebetulnya kalau kita lihat substansinya itu ya hanya menguntungkan kelompok kecil aja gitu, yang disebut mungkin oligarki. Nah, persoalannya adalah mereka-mereka ini tuh ada di lintasan atau di tataran pembuat keputusan itu gitu. Ya kita nggak usah menutupi lagi lah. Mereka ada yang jadi menteri, ada yang jadi kepala daerah, ada yang jadi politisi, anggota DPR gitu. Nah, kalau kita lihat datanya kan ada semua tuh mereka, siapa yang punya tambang di mana, siapa yang punya usaha di mana, itu tuh sudah jelas gitu. Ya. Jadi nanti Bung Roni bisa cerita juga itu karena dia. Iya betul. Ini saya tidak mau melebar jauh ya. Nanti adalah Bang Roni ya. Nah, tapi poin saya adalah bahwa ini mereka nggak punya hati. Tidak melihat keselamatan utama atau kepentingan yang paling prioritas itu adalah keselamatan rakyat itu. Jadi menyedihkan sih. Tapi kalau kita kembali ke topik, maka menurut saya kita tidak bisa mengelakkan. Kita tidak bisa juga berdiam diri saja melihat tagar-tagar seperti ini gitu. Kita tetap harus merespon. Jadi tetap harus saja merespon karena itu ketakutan saya adalah negara membuat keputusan berdasarkan trending di sana. Nah, masih mending trendingnya itu baik. Misalnya kita menolak trending state namanya. Betul. Trending state. Masih mending trendingnya itu adalah yang baik gitu. Tapi kalau trendingnya itu sebenarnya tidak punya korelasi langsung dengan kebutuhan rakyat atau tidak untuk memberikan kesejahteraan untuk rakyat, tapi untuk kelompok tertentu ya sayang sekali kan
Presiden juga tidak mungkin dong meneliti satu persatu persoalan di masyarakat, ya kan, tweet-tweet yang ada itu. Nah, Presiden kan tentunya dibantu oleh menteri, lalu dibantu oleh para deputi, direktur jenderal, sampai ke bawah-bawah. Nah, mereka ini kan semuanya tuh berfungsi sebagai kolektor suara rakyat ini nanti dikasih ke presiden, baru ke presiden membuat keputusan-keputusan. Nah, maksudku tuh kepada mereka ini juga itu harus berperilaku yang jujur lah, punya hati nurani juga untuk rakyat ini gitu loh. Itu Bang. Baik. Mantap poinnya, Neles ya. Iya, kemudian juga di tengah kita lagi masyarakat bahkan mahasiswa sibuk bersolidaritas untuk menangani persoalan bangsa hari ini yang lebih nyata, lebih real, sehingga mungkin itu juga yang menyebabkan kawan-kawan mahasiswa juga tidak terlalu peduli dengan trending-trending yang ada, termasuk trending mahasiswa lagi ngapainnya. Mahasiswa betul, lagi Bang, betul. bersolidaritas melakukan aktivisme sosial untuk lebih peduli pada persoalan real masyarakat hari ini. Mungkin, tapi tidak menutup mata juga, ya mesti juga bikin ini dong, perhatian juga dong, tantangan juga buat kita, bahwa kalau sibuk di situ, ya ini akhirnya kita ditipu oleh para penguasa ini kan. Betul sekali, betul. Membuat regulasi-regulasi yang kemudian justru nanti setelah masa pandemi ini mengekang kita semua. Saya pikir itu poin Neles ya. Saya mau ke Dananang ya, Dananang udah gak sabar. Roni sabar ya Ron ya? Iya Pak. Kita sama-sama saya sabar selalu. Saya Roni sabar ini selalu. tetangga saya, cuma beda RT aja. Jadi Lihat Bang saya Danang kelihatan semakin jauh, muda kita ini, ngobrolnya semakin melalui sabar, Zoom. Padahal dia bisa ke rumah saya sebenarnya. Silakan Dananang. Iya, baik. Makasih BCL. Ini saya setelah lebih kurang 2 tahun baru tadi mengaktifkan Twitter. Hanya untuk meretweet BCL aja nih. Terima kasih. Iya, benar. Hanya untuk mentrendingkan BCL di dunia maya. Tapi saya kira kita nggak bisa pungkiri bahwa kondisi mahasiswa hari ini tidak lepas dari daring ya. Baik dari sisi komunikasi antar individu, komunikasi antar kelompok atau peer group mereka, WA group ya, kayak kita punya banyak WA group gitu. Termasuk komunikasi lain yang berujung kepada sebuah keputusan-keputusan. Nah tentu ketika BCL membuat tema gerakan mahasiswa versus buzzer RP ini, saya kira ini sangat relevan karena saya termasuk orang yang suka bergerak langsung tatap muka gitu. Tapi saya tidak bisa menghindari bahwa saya juga harus punya media sosial. Karena sebagian besar dari teman-teman yang saya temui di lapang itu ya kenalnya di media sosial dulu gitu. Iya. Jadi saya balik ke sejarah dulu BCL bahwa gerakan mahasiswa itu tidak lepas dari orang per orang. Saya tadi sekali sapa aja Bung Hikari, saya minta gabung langsung siap dah gitu. Kita nggak akan kehilangan aktivis-aktivis model-model Hikari, model Neles, model Abdi ini nggak akan kehilangan. Mereka ada di lapangan dan mereka terus bergerak di lapangan. Sehingga saya pun punya hashtag yang nggak pernah saya rubah sampai hari ini, terus bergerak. Gitu. Ya. Sama Pak. Walaupun dengan ujung jari kita bisa melakukan apapun. Tapi yang paling dasar adalah, yang bergerak itu adalah akal. Gerakan mahasiswa itu gerakan akal, bukan gerakan gerombolan manusia itu. Nah, tapi saya juga bangga. Walaupun kita tidak pernah menyangka gerakan September lalu yang menurunkan ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia itu bukan sebuah gerakan yang tanpa sebab gitu. Ya. Karena mahasiswa itu kan punya. Nah, jadi saya kira dari apa yang disampaikan Neles, apa yang disampaikan Hikari dan Abdi itu ya salah satu bukti bahwa gerakan mahasiswa itu gerakan manusia yang berakal gitu. Nah, tentu nanti dampaknya, saya bicara dampak, tentu kalau kita bicara daring hari ini orang lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya permukaan saja, mereka nggak mendalami. Saya sering berdiskusi sama Hikari itu, makanya dia membuat skripsi tentang itu karena dia dalam, kalau ngomong sama aktivis di dalam. Tapi kalau di media sosial dia nggak perlu ngomong dalam, cukup 144 karakter atau ahihu ya udah. Ya itulah yang dilakukan buzzer RP itu.
keterbatasan karakter dan keterbatasan kuota juga, Bang. Bukan keterbatasan pikiran sebenarnya. Dan keterbatasan yang bayar. Iya, jadi makanya saya kira buzzer RP itu akan mati dengan sendirinya nanti itu. Mereka mati oleh akal pikiran mereka mati oleh nurani mereka sendiri, dan mereka juga akan mati pada akhirnya gitu. Sehingga saya kira teman-teman yang tadinya bicara trending, sekarang kita lihat trending for trading. Jadi trending itu untuk dagang gitu. Atau sebaliknya, trading from trending gitu. Mereka berdagang untuk menjual sesuatu yang bisa mempengaruhi orang banyak. Tapi saya kira model-model aktivis mahasiswa yang ada di banyak kampus yang sudah saya temui, mereka tetap bergerak. Mereka juga punya media sosial, tapi lebih banyak mereka bergerak dengan pertemuan-pertemuan langsung yang tentu tidak butuh liputan media, tidak butuh update status ya, tidak butuh update status, tidak butuh trending. Hashtag ya. Ya. Saya kira itu yang dilakukan oleh sebagian aktivis mahasiswa. Tapi ketika kita berhadapan sama pengkhianat-pengkhianat model buzzer itu, mungkin mereka adalah orang-orang yang merasa benar, tapi sebenarnya kebenaran mereka itu hanya kebenaran semu saja. Ya, kita seringlah membahasnya di diskusi-diskusi informal kita ya, bahwa buzzer RP itu ya tergantung yang bayar gitu. Walaupun kita juga nggak tahu kakak pembinanya siapa, tapi paling tidak negara ini sudah melakukan adu domba terhadap anak bangsanya sendiri. Nah, makanya kalau kita lihat sejarah gerakan mahasiswa itu ya gerakan yang dilakukan oleh paling banyak 4, 5 sampai 10 orang, seperti kata Soekarno, dari 10 orang pemuda ya akan saya guncang dunia gitu. Saya selalu di mana-mana. Jangan diplesetkan ya seperti yang kemarin ya. Kalau Charles tadi kan mengutip siapa yang dari Prancis? Descartes ya. Saya pakai caro aja Les. Oh ya. Sekali air gadang, sekali tapin berubah. Saya terjemahkan ya. Sekali air besar tuh ya perubahan itu adalah sesuatu yang absolut. Makanya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi saya kira langkah maju BCL dalam talkshow kreatif seperti ini perlu ditrendingkan. Paling tidak 1-2 mahasiswa yang menonton BCL ini bisa menjadi aktivis seperti Hikari, seperti Nelis, seperti Abdi, dan tentu mereka juga punya media sendiri ya untuk menyuarakan the voiceless of the voice gitu, bahwa sekecil apapun suara itu adalah suara gitu, yang harus kita perjuangkan. Saya kira itu orang-orang model Yudi itu langka. Ya. Langka sekali itu. Ya. Tapi ada gitu. Ada. Dan itu ada di mana-mana gitu. Dan harus ada. Ya, dan harus diawetkan itu. Betul. Jadi saya kira saya cukup berbangga lah. Kita sebenarnya tidak kekurangan orang-orang yang punya mental aktivis ya. Saya juga mental aktivis ya. Ya. Karena buzzer itu menyebut dirinya aktivis juga. Betul. Dan mereka yang kemudian jadi komisaris itu kan sebagian kawan-kawan saya juga angkatan 98 yang sekarang sudah berkipas-kipas duit. Mereka juga ngakunya aktivis. Nah, jadi kalau kita lihat hashtag kemana mahasiswa, pertanyaan berikutnya adalah dosennya ngapain? Oke. Nah, jadi saya jawab. Dosennya ngasih tugas dong. Ya, dosennya bikin talkshow gitu ya. Mestinya BCL ini mewajibkan seluruh mahasiswa hukum mendengarnya. Wajib nih, karena kita punya otoritas yang saya kira otoritas yang baik. Gitu. Saya kira itu untuk pengantar Bung Charles. Saya juga sama kayak Yudi nih, kalau nggak diberhentikan bisa panjang ini. Oke, makasih teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan mahasiswa lagi ngapain, ya saya jawab aja, lagi dikasih tugas sama dosennya kan gitu. Ya. Saya mau ke ini, Bung Roni. Ya. Terima kasih. Ini Bung Roni. Saya kan Bung Roni kan praktisi hukum sosial media lah, kan pernah jadi direktur LBH Pers ya, pernah nanganin perkara-perkara ITE gitu ya. Ini kan fenomena buzzer ini kan juga beriris-irisan lah ya sama itu, termasuk juga kombinasi gerakan mahasiswa, karena konon kabarnya juga kan salah satu faktornya kan kalau kita terlalu aktif juga di gerakan sosial ini di gerakan murni ya di dunia maya ini kan
ancaman-ancaman pidananya kan juga nggak apa ya, nggak ringan gitu loh. Saya bikin acara ini takut-takut juga sebenarnya, karena ada support dari Dananang ya makanya bikin juga kan. Gitu. Kalau takut tangan Sarawak tuh. Sudah, saya tidak pakai celana sekarang, saya pakai sarung. Iya. Jadi gini, Dasarles, aktivisme di media sosial itu ada dua ya, ada yang namanya influencer dan ada buzzer. Nah, influencer itu yang menggunakan real name, lalu memiliki banyak follower, dan ini memberikan dukungan, support dan lain-lain, itu disebut dengan influencer. Nah, buzzer itu lebih ke posisi negatif dari aktivisme di dunia sosial media. Nah, sebentar. Kayak kita ini apa namanya? Nah, kalau kita ini ya penikmat media sosial, Pak. Oh, follower kita. Kalau Pak Charles sudah punya pengikut lebih dari 1 juta, bisa jadi influencer. Oh, jadi ukurannya 1 juta ya? Ukurannya followernya, Pak. 1 juta. Ya, atau Pak Charles sudah pernah dikontak iklan? Ukurannya centang biru. Kalau di Twitter itu ada centang biru, berarti dia sudah terverifikasi sebagai influencer. Oke. Nah, jadi kalau kita masih influencer baru ya. Influencer. COVID-19, Bang. COVID-19 atau Djokovic, lagi menderita Djokovic hari ini. Iya. Silakan, Bung Roni. Oke. Jadi buzzer, jadi kalau di dunia nyata itu mungkin masih ingat ya, apa namanya, demo-demo bayaran. Nah, kira-kira pola buzzer itu adalah pola digital dalam konsep demo bayaran. Nah, kalau bahasa Minangnya tukang oyak gitu. Tukang oyak. Baru kan baru ya tukang oyak kan? Iya, yang oyak pohonnya supaya kelapa jatuh ya. Itunya. Iya. Jadi duduk. Tukang oyak atau tukang saluang? Neles, ini mohon maaf Neles ya. Ada bahasa Minangnya Bung Hikari ini karena memang kebetulan hostnya orang Minang itu, jadi malu aja ya. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Saya ngerti kok, saya ngerti. Keindonesiaan beginilah. Ya. Jadi pola mereka itu pakai akun anonim, lalu nanti diberikan misalnya siapa yang mau nge-retweet hashtag bla 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 nanti dapat gratis OVO sekian rupiah gitu, dapat 25k OVO, 25k GoPay dan lain-lain. Ya. Nah, jadi orang akan berebut untuk ikut retweet, padahal kalau misalnya dibaca apa yang dibikin itu tidak nyambung sama sekali. Tapi kan kalau di Twitter yang paling penting itu adalah hashtag. Nah, trending itu diukur dari hashtagnya. Jadi semakin banyak orang retweet hashtag yang bersangkutan, maka ya isunya akan semakin besar dan itu akan dianggap sebagai isu yang harus diperhatikan oleh publik. Dan itu yang terjadi. Gitu. Yang mengharuskan siapa, Bang? Ada? Siapa yang mengharuskan? Harus diperhatikan. Harus diperhatikan itu menjadi budaya. Kebutuhan. Iya, itu menjadi budaya gitu loh. Karena otomatis saja. Karena kenapa seperti itu? Karena bisa dilihat ya, kalau kita misalnya bicara tentang etik media itu kan mestinya mengambil informasi yang informasi yang disiarkan atau yang disebarkan itu ada informasi yang disampaikan oleh orangnya langsung. Jadi sumber otoritas terverifikasi. Faktanya hari ini media itu berlomba-lomba untuk menyampaikan apa yang lagi trending sekarang di media sosial. Oke. Ya kan? Itu dan ketika berita itu trending, itu kan berdampak pada pendapatan. Ya? Jadi media yang memberitakan hal yang trending lah yang akan dilirik oleh publik. Akan dilirik oleh publik. Sebaliknya media berperan serta juga mentrendingkan apa yang terjadi di media sosial. Iya. Media mainstream maksudnya ya. Media mainstream itu kalah mainstream dari media sosial, Hariko. Oke. Nah, hari ini kalah ini. kalah mainstream. Nah, sehingga media mainstream akhirnya cenderung untuk mengikuti pola-pola
dan malah cenderung untuk membantu para buzzer mentrendingkan topik-topik yang ya, ada. makanya di media-media mainstream muncul ya. Iya. Trending topik dibahas itu biasanya di jam-jam prime time itu kalau kayak media televisi itu yang menjadi problem karena itu akhirnya dianggap menjadi budaya. Dan betul bahwa awak kan nggak bisa menafikan keadaan bahwa perkembangan zaman juga diikuti oleh perkembangan teknologi dan akan menurunkan pola interaksi sosial. Jadi orang di media sosial itu udah nggak mikir benar salah Bang ya? Nggak mikir benar salah. Yang penting trending gitu ya? Yang penting trending. Yang pertama yang pertama penting trending. Yang lain yang boleh kedua, kalau mau menimpali bertanya silakan aja, nggak usah ada uangnya enggak. Kalau yang buzzer itu kan kayak tadi itu Bang. Kalaupun dihitung uangnya itu enggak banyak. Jadi 1 jam mereka buka retweet, nanti 3 retweet terpilih akan diberikan 200.000. Oppo nggak sampai 200.000. Paling tinggi itu 50.000 Pak. Paling tinggi Oppo atau Oppo? Di Minang ada juga Oppo, ada Opor, ada Oppo. Itu Oppo. Kalau Oppo beda tuh Pak. Oke. Ya, Oppo itu gulai. Masih kari Oppo itu kita muji-muji orang gitu loh. Kalau di bahasa Minangnya itu. Ini apa? Ini udah nyebut merek nih. Nanti di tag sama editor. Oppo itu gulai ayam Bang. Ya, opor tuh. Opor ya. Opor. Jadi ketika si media tapi biar lebih nampak Indonesianya, Nusantara. Kira-kira bahasanya gitu. Masalahnya nanti Mas Hikari itu bahasa Jawa saya nggak ngerti Bang. Nanti dibikin subtitle nanti. Ada tulisan di bawah nanti. Boleh, jelas kamu bisa bahasa daerahmu, Hikari juga boleh. Jadi poinnya, nanti saya translate di Google. Polanya persis sama dengan demo bayaran. Polanya persis sama dengan demo. Kalau demo bayaran kan sekarang plus nasi bungkus kan gitu. Oke. Nah, kan? Nah kalau ini cukup nanti dikasih. Yang sering kita nonton di depan KPK itu ya. Ya kira-kira itu. Beberapa waktu terakhir itu ada demo KPK yang sempat menurunkan spanduk. Bagi-bagi baju alma mater tapi nggak ada logo kampusnya. Itunya. Untung aja nggak ada UGM di situ kan. Jangan. Nanti ditit. Jadi persis sama seperti itu, tapi mereka berevolusi masuk ke mengikuti proses perkembangan zaman. Nah, menggunakan media sosial karena pola interaksi di zaman sekarang kan sudah mulai bergeser ya. Pertemuan tatap muka itu penting, tapi mendapatkan eksistensi di media sosial itu sepertinya jauh lebih penting. Nah, kalau orang-orang seperti Dananang gitu yakin tidak penting beliau eksistensi. Nah, cuman bagi para buzzer terus penjilat kekuasaan itu menjadi penting. Karena semakin banyak followernya, maka semakin besar bayaran mereka. Nah, jadi menjadi buzzer itu bisa jadi pendapatannya bisa lebih besar dari komisaris BUMN bisa jadi kan. Dan tergantung bagaimana mereka bisa mengolah menjadi menarik. Dan publik itu terpengaruh karena daya magic media sosial itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia cenderung hari ini, walaupun tidak seluruhnya tapi sebagian besar, tidak membaca keseluruhan isu yang isu yang sedang terjadi. Tapi ketika mereka melihat judulnya yang bombastis, mereka share. Ada bombastis share. Lihat video, ternyata videonya ini sudah dari tahun 2017, dibangkitkan lagi hari ini, diberikan kata-kata yang sedikit menarik gitu, di-share, lalu dikomentari. Nah, semakin banyak yang mengomentari, maka semakin tinggi potensinya mendapatkan follower dan mendapatkan keuntungan dalam bentuk iklan di Google AdSense. Nah, Bang Roni, buzzer itu apakah selalu nempel di penguasa? Buzzer enggak selalu Bang, karena kan buzzer, ada buzzer independen. Enggak, yang sesuai tema kita ini, buzzer RP itu. Kalau misalnya Charles yang nge-tweet yang aneh-aneh, dia langsung dicari polisi itu.
Nah, tapi kalau Buzzer RP dia dilindungi gitu, gimana tuh kira-kira? Nah, jadi gini Bang, jadi yang menarik ya di si Buzzer RP. Apakah selalu Buzzer RP itu pro penguasa? Nah gitu lah kira-kira. Ya ini kan tema kita kan tentang ini kan, gerakan mahasiswa Buzzer RP kan. Iya, poinnya adalah apakah mereka pro penguasa atau tidak, tetapi mereka dekat dengan kekuasaan. Nah, artinya apa? Ketika misalnya ada orang-orang yang, contoh misalnya hari ini, orang mulai menggulirkan isu tentang menolak Omnibus Law misalnya, Cipta Kerja. Lalu si Buzzer itu mulai membangun strategi bagaimana Omnibus Law ini baik. Dia membuka lapangan pekerjaan, dibangun narasi-narasi baik di situ, Bang Nanang. Nah, lalu untuk dia selalu mengkonter dengan menggunakan narasi yang baik. Nah, ada juga busuk ya, padahal faktanya tidak seperti itu. Jadi Bang Roni ngomongnya halus banget, busuk gitu. busuk Bang, busuk. Nah, padahal baun. Busuk. Nah, baun. Padahal isinya kada aja, kira-kira gitu lah. Iya. Pokoknya siapa yang laporin Roni berarti Buzzer dia. Ah, itu. Nah, jadi yang menarik itu tadi mereka karena kalau enggak salah ya, sebelum COVID muncul itu kan di APBN sempat muncul ya ada dana untuk Buzzer. Oh ya kan? Bukan Buzzer, influencer supaya orang bisa datang ke Indonesia berwisata ke Indonesia untuk berwisata dan 62M kalau nggak salah. Nah, artinya negara saja Bang itu mulai mengganggarkan untuk dana-dana seperti secara itu. Resmi ya. Secara resmi. Untuk influencer, bukan Buzzer ya. Influencer, tapi kita nggak tahu ya prosesnya apakah masuknya ke Buzzer nanti. Influencer ya. Nah, tapi itu dilakukan oleh negara hari ini. Nah, artinya apa? Artinya perubahan pola komunikasi, perubahan pola interaksi itu terjadi. Dan pertanyaan kemana mahasiswa hari ini? Ya harapannya adalah mahasiswa itu kan kaum intelek, tentu akan lebih melek dengan digital. Lalu mestinya mereka bisa meng-create sesuatu yang sangat menarik menggunakan media sosial, dan pastinya mahasiswa itu bisa menjadi influencer, bukan menjadi Buzzer. Lalu kalau misalnya dihitung Buzzer hari itu kebanyakan sih angkatan Bang Nanang sebenarnya yang mengelola itu. Iya. Tapi tadi dia aku bilang memanfaatkan nanti tenaga-tenaga yang orang-orang yang belum punya pekerjaan atau belum nge-retweet bla bla segala macam. Nah kayak gitu. Nah, akan lebih kuat perlawanan mahasiswa hari ini ketika memang mampu mengkombinasi, mengkonter itu, lalu membangun narasi-narasi yang benar, dan itu dibangun melalui perlawanan, melalui sebagai influencer gitu. Ya. Nah, misalkan ketua, saya berarti di situ, Bang Roni, berarti bedanya gerakan mahasiswa itu. Kalau tadi meng-create ya gerakan nyatanya dengan gerakan di dunia mayanya itu akan luar biasa. Akan luar biasa. Yang tidak dipunya Buzzer, mereka lebih banyak di dunia maya tanpa bergerak di dunia nyata. Iya. Nah, palingan kan mereka misalnya dia ambil satu foto, lalu fotonya dibikin narasi. Narasinya itu kadang-kadang bumbunya banyak gitu ya. Padahal faktanya tidak seperti itu. Nah, mahasiswa punya identitas real, kerja-kerja nyata, identitas realnya ada, kerja nyatanya jelas, jumlahnya juga jelas gitu loh. Nah, aktif di medsos juga harusnya. Saya sih berpikir tidak ada kayaknya mahasiswa hari ini, kalaupun ada mungkin tidak sampai 5% ya yang tidak memiliki media sosial. Pasti karena hitungan ini dari via sosial media itu lebih dari satu penduduk Indonesia itu memiliki 4 media sosial minimal. Jadi mungkin agak sangat kurang, mungkin ada lah tapi nggak sampai 5% ya. Apalagi kan kalau sekarang kan nggak milenial kalau nggak punya medsos. Iya, pasti yang milenial punya medsos. Ya. Itu sih sebenarnya saya pikir. Jadi ketika mahasiswa, karena kan banyak yang kemarin misalnya di isu penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, beberapa mahasiswa sudah mulai mulai dari diskusi daring. Dari diskusi daring nanti mulai membangun
meme, lalu menyebarkan meme, lalu mau viralkan meme. Kayaknya ketika itu dilakukan, gerakannya akan jauh lebih luar biasa. Saya pikir gitu, Bang Sales. Jadi mahasiswa hari ini akan jauh lebih bukti nyata ya ketika demo penolakan undang-undang pengesahan revisi undang-undang KPK itu rata-rata kombinasi mahasiswa yang status milenial. Ya. Dan itu mengkombinasikan kombinasi pergerakan di sosial media dengan jalan iya. Dan bahkan gerakan media sosial itu bisa menggulingkan pemerintahan sebenarnya. Kita bisa lihat ya banyak kasus di negara-negara lain pemberontak. Nanti yang bagian terakhir saya coret itu nggak boleh. Ya udahlah. Padahal pengen sekali saya sebutkan tadi. Jangan, diskusi kita santai. Nanti di bredel kegiatan ini nggak bisa lagi kita bikin itu. Iya. Ini baru edisi ketiga lah. Iya. Udah dipanggil nanti saya. Nggak kuat saya. Bukan BCL show, itu kan Pak. Yang bagian itu saya tip nanti. Oke. Boleh. Ini udah mau sejam dan Bung Hikari kayaknya udah mau berbuka. Ada mau yang disampaikan nggak sebelum kita tutup? Kira-kira. Aku sih Mas mau ini beberapa tadi dengerin diskusinya menarik tuh jadi banyak ada insight baru juga. Kalau menurutku ada 3 poin yang aku dari bawah ini. Pertama memang ternyata pemerintah ini nggak wajib berpuasa hukumnya karena secara wajib berpuasa itu berakal sehat. Nah, apa tadi ulangi kurang jelas. Ini pemerintah ini nggak wajib berpuasa. Jadi kalau ada pasar bahasa pemerintah itu nggak wajib berpuasa karena yang wajib berpuasa itu yang berakal sehat. Nah, kamu nakal. Selain balik berakal sehat ya. Iya. Nah itu wajib. Iya. Tapi yang kedua, ini selama kita ya mungkin ini refleksi saya pribadi dengan banyak kelompok, banyak elemen gitu. Bahwa siapapun kita, apapun identitasnya, yang paling kuat itu kan pertama memang identitas kelas sosial kita. Bahwa antara state dan grassroots itu berada di garis paling bawah dan itu perkembangan dan adalah di azan saya itu juga. Ya, selamat berbuka, Bung. Selamat berbuka. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kalau mau tutup juga nggak apa-apa. Kalau masih mumpung lagi kita nunggu dulu ya Mas ya. Oke. Jadi duluan. Sampai ketemu lagi ya. Hikari, makasih. Ya Bang. Ya tulis saja, tulis di sini. Siap. Neles mau nutup, silakan. Atau kita sudahi? Cukup? Kayaknya Neles mau nutup kayaknya ini. Saya udah cukup. Harus pakai bahasa daerah, nggak ada cerita. Siapa saudara-saudaranya? Lagi mikir ya. Agak susah. Baik, oke Neles. Oke, makasih ya udah gabung ya. Abi mau tutup ya? Oh ya Mas, mumpung ini halo. Ya. Salah satu kesimpulanku itu deskripsi adalah pertama penetrasi digital itu belum cukup baik di Indonesia. Jadi semua itu hanya dinikmati kalangan maka praktik mobilisasi sosial yang terjadi di sosial media itu bisa saja kelas sosial tertentu yang bisa mengakses. Pertama yang melek berita, habis itu sedangkan kedua yang paling berdampak itu adalah orang-orang yang jauh dari aktivitas kapital terhadap teknologi termasuk oleh guru dan sebagainya. Itu satu. Jadi ternyata aktivisme media itu memang sama tapi memang kelas sosial tertentu. Kedua bahwa yang patut dengan teman-teman itu bukan pada gelombang besarnya, tapi pada pilihan-pilihan keseharian teman-teman. Karena hari ini gerakan mahasiswa bukan gerakan yang mungkin bisa jadi dimotori oleh satu orang atau satu kepala yang dimiliki. Tetapi mereka di banyak tempat punya banyak platform dan saya kira kita punya banyak platform yang
berdampak pada pencarian mereka. Seperti ketika mereka disogok atau suruh PA, mereka memilih untuk memilih PA. Itu kan satu proses yang sebenarnya akumulatif dan hegemonik yang nggak hanya pada satu gelombang aksi tertentu. Itu sih, itu yang aku dapetin. Makasih. Saya tidak akan menyimpulkan lagi karena poinnya udah bagus. Mudah-mudahan audionya juga bagus karena tadi pendengaran saya agak terganggu, suaranya agak pecah-pecah. Tapi mudah-mudahan rekamannya bagus. Terima kasih Bung Hikari ya. Selamat berbuka. Kalau tempat saya masih 1 jam lagi nih. Alah berbuka dia Pak. Kita mau cari perbukaan ini Pak. Oke ya. Meles, cukup? Ya, AB silakan B. Ada mau tambahkan B? Kalau dari AB itu gerakan yang dilakukan mahasiswa itu banyak perhitungan yang akan dilakukannya, seperti di masa pandemi ini kan bisa ada turun ke jalan langsung gitu. Oke. Kan banyak pertimbangan dan seperti reformasi di korupsi kemarin, apa dampak yang terjadi. Cuman tidak ada yang sia-sia yang dilakukan mahasiswa serta masyarakat sipil. Namun hasil tersebut ya sesuai dari itulah hasil nurani anggota dewan kita ternyata. Walaupun ya dalam tanda petik belum berhasil, tapi tetap saja itu sebuah keberhasilan kecil yang harus tetap dicatat dalam setiap gerakan. Kita tahu bahwa seperti itulah bentuk dewan kita gitu, anggota dewan kita. Sebenarnya ya, dari mahasiswa juga merasa miris dan masyarakat sipil gitu. Apa yang kita lakukan juga malah di saja sama mereka. Oke. Baik, Danang tutup. Mahasiswa dimanapun berada terus bergerak dan jangan banyak berpikir. Bergerak atau mati di tempat. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir? Aku berpikir karena aku ada. Aku ada. Ya itu ya. Kalau maksudnya jangan terlalu banyak berpikir. Banyak berpikir bukan aku trending maka aku ada ya. Oke. Baik, mohon maaf penggunaan istilah tadi kalau memang kurang tepat. Mohon dikoreksi sendiri aja, tapi yang penting pesannya sampai. Saya mau garis bawahi apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi. Kita udah di ujung pertemuan kita. Bung Fadli kayaknya nggak ada ngomong-ngomong dari tadi. Mendengar aja. Dia lagi masak gerendang, Pak. Cukup saya mantap. Gimana Bung? Bagus nggak diskusi kita hari ini? Bagus ya? Bagus dong. Kalau ada Bang Nanang pasti bagus. Iya. Fadli editor nih. Iya. Baik, dia ruangan saya Bang. Saya mau ambil kesimpulan dikit bahwa ternyata memang satu gerakan mahasiswa tidak bisa disamakan dengan gerakan buzzer. Itu kita harus garis bawahi. Dan kita tidak rela kemudian gerakan mahasiswa disandingkan ya dengan gerakan buzzer. Itu sesuatu yang kemudian jauh berbeda. Dan satu lagi yang kemudian mesti kita ingat bahwa mahasiswa tetap bergerak jika ada trending mengatakan mahasiswa lagi ngapain, mereka lagi bergerak membangun solidaritas, membangun gerakan beraktivisme, apakah di segala lini, terutama terkait dengan persoalan yang real hari ini dirasakan masyarakat, ya persoalan bencana non alam yang kita rasakan. Itu isu-isu tertentu mungkin ada yang mungkin bagian-bagian tertentu yang tetap kritisnya, tapi memang karena keterbatasan ruang gerak ya akhirnya memang kesimpulan kita gerakan di dunia maya melalui media sosial dan gerakan di dunia nyata harus dikolaborasikan, dikombinasikan sehingga dia menjadi sebuah gerakan sosial yang luar biasa. Saya pikir itu saja penutup dari saya. Terima kasih teman-teman semua, Bung Neles, Bung Abe, siap, sama-sama Bang. Bung Fadli, Nanang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Salam dari Padang. Selamat sore, salam BCL Talks. Jangan lupa salam BCL Talks. Salam BCL Talks. Ini ajang untuk kita bikin gerakan sosial baru. Terima kasih. Siap. Top.